teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang desa dan kota. Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Ciri-ciri desa. 1. Pekerjaan bersifat homogen atau sama. 2. Masyarakatnya berukuran kecil. 3. Kepadatan penduduk tergolong rendah. 4. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dan baik. 5. Diferensiasi sosial rendah. 6. Stratifikasi sosial yang tidak begitu mencolok. Pola persebaran pemukiman desa. 1. Bentuk desa linier atau memanjang, yaitu mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di dataran rendah. Tujuannya untuk mendekati sarana transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. 2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Pola semacam ini tujuannya untuk memudahkan dalam mencari ikan dan hasil laut lainnya. 3. Bentuk desa terpusat. Bentuk desa seperti ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak digunakan oleh penduduk setempat. Tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa terbagi atas 3 tingkatan, yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Lalu apa perbedaan ketiga tingkatan desa ini? Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga, dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter yang artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Ciri-ciri desa swadaya yaitu penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, dan yang terakhir hubungan antar manusia sangat erat. Yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi. Pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder. Ciri-ciri desa swakarya yaitu kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Dan yang terakhir telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Yang terakhir yaitu desa swasembada atau disebut juga dengan desa maju atau berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa swasembada adalah desa yang lebih maju daripada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat istiadat. Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memandai dan lebih maju dari desa lain, dan yang terakhir partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Perbandingan manusia dengan lahan cukup besar. Artinya lahan-lahan di perdesaan masih relatif luas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menempatinya, sehingga kepadatan penduduknya masih rendah dan lapangan pekerjaan penduduk masih bertumpu pada sektor agraris. Hubungan antar warga masyarakat dengan desa masih sangat akrab dan sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.
Sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan sebagian besar masih sangat sederhana, seperti berupa jalan bebatuan, jalan aspal sederhana, tidak beraspal, bahkan jalan setapak. Pintatro mengatakan bahwa kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, struktur sosial ekonomi heterogen, dan juga corak kehidupan yang materialistik. Sedangkan menurut Max Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang struktur ruang kota. Struktur ruang kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada atau yang sudah direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Ciri-ciri kota. Menurut Pintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua, yaitu ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Ciri-ciri fisik diantaranya, wilayah kota terdapat sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, dan gedung-gedung pemerintahan. Sedangkan ciri-ciri sosial yaitu masyarakatnya heterogen, bersifat individualis dan materialistis, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin, dan norma-norma agama tidak begitu ketat. Karakteristik kota. Karakteristik yang mencerminkan bila suatu daerah disebut sebagai kota yaitu 1. Hubungan sosial bersifat Gesellschaft. Yang kedua, individualis dan materialistis. 3. Mata pencaharian non-agraris. 4. Status sosial ekonomi heterogen. 5. Toleransi lemah. 6. Pandangan hidup rasional dan berpikiran maju. 7. Kepadatan penduduk tinggi. 8. Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan sosial.